Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Segmen pertama pertanyaan sudah kita lewati, sekarang kita masuki bagian kedua dari sesi tanya jawab. Kalau tadi ibu-ibu sudah nanya, sekarang kita kasih kesempatan sama bapak-bapaknya juga untuk nanya. Tapi sebelum ke bapak-bapak, kita mau minta Bu Ibu dulu untuk nanya ya. Silakan Ibu angkat tangannya yang mau bertanya, silakan. Oke, baik Ibu, iya boleh berdiri. Namanya siapa dan pertanyaannya? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuyun, saya dari Majelis Taklim Kelurahan Ciketing Udik. Boleh saya bertanya? Boleh Bu Yuyun. Pertanyaannya adalah dari teman saya sebenarnya. Oh, pertanyaan titipan. Iya, titipan. Iya, bolehkah kita berniat kurban dan akikah dalam satu niat? Oh. Dalam satu kegiatan maksudnya, Iya, dengan iya. dua niat. Mungkin itu saja, terima Jadi, kasih. Ya, lanjut. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu hewan niatnya kurban Dua sekaligus niat. akikah. Iya, Oh, gitu. bolehkah? Bolehkah gitu. Ibu nggak gitu? Enggak. Enggak. Dia nanya tapi Ya ini kan Makasih. titipan. Oh iya. Emang kalau ngomong debat sama ibu-ibu mah salah ya Bu ya? Salah aja host juga. Makasih Bu Yuyun. Ya, terima kasih. Hatur nuhun. Ustadz Alfian. Jawab. Ustadz, jawab. Ngeri jawabnya. Iya, kadang sama perempuan kita satu kata di 1000 kata. Ya. Silakan Ustadz, fadal Ustadz. Ibu Yuyun. Ya. Masya Allah. Digabungin ya. Jadi satu ekor kambing buat kurban sama buat akekah. Bu, Ya. emang temennya sih siapa sih temennya? Kayaknya masih sama yang tetangga yang tadi juga itu. Yang 3 sapi tiap tahun itu kayaknya. Hah? Kayaknya yang nanya ini tetangganya nih. Jadi muter-muter aja situ. Iya, jadi pertanyaan sebenarnya yang saya tadi simak itu nggak ada yang dari diri sendiri. Iya, tetangganya lah, temennya lah nitip nanya. Iya, pokoknya gini aja Bu. Kita bicara mengenai waktu saja. Kalau ibadah kurban sudah ada waktunya, sudah ditentukan Bu. Ya, di tanggal berapa? 10, 11, 12, 13 ya. 10 hari raya Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasrik. Sudah ditentukan waktunya untuk ibadah kurban. Kalau akekah nih ya, yang namanya akekah kan sunnah muakkad. Bagi orang tua yang mampu mengakekahkan anaknya. Jikalau itu anaknya sudah sampai balik, orang tua belum mengakekahkan, maka ada ucapan dari orang tua kepada anaknya. Nah, bapakmu tidak mampu mengakekahkanmu, ya, mengakekahkan kamu. Maka dari itu nanti ketika kamu mampu, tolong akekahkan dirimu sendiri. Itu nggak apa-apa. Dan pula akekah itu bebas, waktunya kapan saja. Makanya kalau saya sampaikan bahwasanya kurban dan akekah jangan disatukan. Apalagi mohon maaf, jikalau nih ini patungan 1 ekor sapi. Salah satunya dari 7 orang tersebut dia niatin buat akekah. Maka 1 sapi itu bukan buat kurban, jatuhnya akekah semua. Akekah semua, yang 6-nya rugi. Rugi 6-nya. Makanya kalau emang ada orang patungan sapi, 1-nya buat akekah, ditukar sama yang kurban kambing. Jadi yang kurban tersebut masuk ke 7 orang tersebut yang patungan sapi,
ditukar yang akekah ke kambing. Begitu. Dari waktu saja sudah berbeda, maka kalau waktunya kita kurban, ya kurban saja. Jangan digabungin dengan akekah. Ya, baik. Tapi apakah orang yang belum akekah boleh berkurban? Nah, kembali lagi. Itu nah. Ya. Tadi nggak nanya. Saya yang nanya gimana? Gimana Bu Yuyun? Lah iya. Ini pertanyaan temennya ngapa dia ngotot ya? Kan titipan Pak Ustadz. Ini kayak mau itu. Coba. Kembali lagi sudah sampaikan kalau memang dia belum akekah. Nah, nih masuk nih bulan Zulhijjah nih. Ya, dia pengen korban, maka korban dulu. Nanti kalau rezeki baru akekah. Oh, nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa, boleh. Oh, boleh Bu Yuyun. Bu Yuyun. Ya, Bu Yuyun. terima kasih. Iya. Boleh. Boleh, siap, siap. Makasih Ustaz Abian. Abi, ada pendapat lain nggak Abi mengenai akekah dengan itu? Dengan kurban? Atau sepakat Abi? Sepakat. Itu Sepakat memang, ya, benar memang ya, Abi? itu ibadah tersendiri, ibadah kurban tersendiri, ibadah akikah tersendiri. Ya. Dan akikah tidak terikat waktu, kapan saja. Walaupun boleh dia berkurban dulu baru akikah boleh juga? Boleh saja. Boleh saja. Boleh saja karena waktu akikah ini dia murunah. Murunah itu artinya boleh kapan saja. Tapi kalau kurban setahun sekali kan, Ya. maka diutamakan khairul ibadah ibadatul waqti. Paling baiknya ibadah pada waktunya. Maka kalau ibu pas kurban paling utamanya ibadah berkurban. Nah, kalau akikah bisa kapan Ya, saja. kapan aja. Itu. Udah tuh, Bu. Biasa, Ya, biasa. siap, siap, siap. Siap. Emang udah saya lihat-liatin nih kan mau bangun nih. Bu Yuyun. Ya, siap. Udah ya, udah kejawab ya Bu ya. Ya baik silakan sekarang. Jangan ibu-ibu lagi, bapak-bapak dah Pak. Pak angkat tangannya Pak. Lemes banget bapak-bapaknya ini. Ya silakan Bapak yang pakai baju putih itu. Ya silakan. Nama dan pertanyaannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yumar Hadi, warga Tamarahayu RT 07 RW 08. Ya. Yang ingin saya bertanya Ustadz, kenapa hewan kurban itu harus jantan? Bolehkah diganti dengan betina? Oh iya. Terus yang ketiga mungkin bagaimana cara yang sebenarnya cara menyembelih hewan kurban biar lebih sempurna? Oke. Terima kasih, itu aja Baik, Ustadz. terima kasih banyak Bapak. Pertanyaannya ada 2 tapi jawabannya panjang Pak. Iya. Yang keduanya, yang pertama dulu ya. Pertama Abi silakan Assalamualaikum Abi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Boleh kenapa hewan kurban itu harus jantan? Boleh nggak betina? Itu satu. Terus kedua, kalau untuk proses penyembelihan hewan kurban itu gimana caranya? Karena kan nggak jarang kita lihat ya fenomenanya ya Bu ya. Bu. Ya. Ada baru mau dipotong, sapinya kabur. Ada baru mau dipotong, masuk ke dalam kolam, ketakutan. Nah itu gimana sih yang benernya gitu. Iya. Mungkin ketakutan ngelihat yang lainnya dipotong, dia juga mau dipotong. Silakan Abi Fadl. Tidak ada ketentuan bahwa hewan kurban itu harus jantan. Jadi hewan kurban itu boleh jantan, boleh juga betina. Kalau semuanya harus jantan nggak cukup Pak. Kita butuh banyak yang disembelih ini. Yang nanti yang betina-betina sampai tua-tua nggak disembelih. Iya. Jadi syariatnya memang dibolehkan menyembelih hewan jantan juga menyembelih hewan betina. Itu tidak apa-apa ya, dan dua-duanya boleh. Terus kemudian cara menyembelihnya, Nabi telah memberikan aturan. Pertama, falyuhiddu syifratahu. Hendaklah mempertajam pisaunya. Ini Abi Amir menyaksikan, ya Allah kasihan, sudah pisaunya tumpul, kemudian tersiksa itu si hewan. Ya, pokoknya jangan, kata Nabi, jangan kamu menyiksa 2 kali, ya, sampai dia itu sudah disiksa, disembelih lagi. Jadi hendaklah harus tajam. Ini termasuk innallaha katabal ihsana ala kulli syai, kata Nabi. Allah mewajibkan kita berbuat baik terhadap segala sesuatu. Nabi memberikan contoh bahwa fa idza dabahtum, kalau kalian menyembelih falyuhid syifratahu, adalah kau menajamkan pisaunya, jangan sampai tersiksa. Yang kedua, berusaha jangan sampai
yang teman-temannya ngantri untuk disembelih nih, Melihat. dia menyaksikan, Bunda. Masa di depannya dia menonton, dia mau disembelih juga seperti itu? Kasihan, dijauhkan, ditutup, ya. Itu termasuk penyiksaan lagi. Menyiksa di depan hewan-hewan yang lain, bahwa dengan cara dia mempertontonkan, kamu akan disembelih setelah ini. Makanya akhlaknya adalah hendaklah dijauhkan hewan yang lain yang mau disembelih, jangan sampai juga dia disembelih di depan teman-temannya. Tempatnya harus jauh ya Abi ya. Ya, benar. Tempat penyembelihan dengan tempat menampung hewan kurbannya agak jauh, jangan dekat. Nanti dibawa sambil ditutup matanya. Pas Benar. dibawa sambil ditutup matanya supaya tidak lihat gitu ya Abi ya. Iya, benar, ya. Gitu. Selanjutnya Abi. Cukup itu saja. Cukup itu dulu ya. Baik, itu ya Pak ya. Terus juga mungkin ada lagi yang lainnya, tempatnya harus bersih, potongnya juga harus bersih, pembagiannya juga nanti dagingnya juga harus bersih, jangan ditaruh sembarangan ya. Dan usahakan juga di atas tanah. Di atas tanah. Karena Nabi menyebutkan pas bahwa motong nyembelihnya darah itu menitis di atas tanah. Oh. Kenapa? Karena ketika disembelih di atas di jalan raya, darahnya mengalir kemana-mana dan menimbulkan jorok. Jadi seakan-akan ya ini Islam ini nggak bersih gitu. Ya, jangan Padahal, dibuang ke saluran air ya Pak ya. benar. Ya, Karena itu memang bagian daripada yang Allah sangat muliakan. Itu termasuk syiar Allah Subhanahu wa wa ta'ala. ta'ala. Ya. Baik ya. Nah, kalau ada apa sisa-sisa yang enggak keluar ya apa yang tidak terpakai ya, sisa pemotongannya masukkan ke dalam tanah dikubur ya gitu ya Benar, Abi ya. iya. Ya, jadi tidak jadi penyakit. Baik. Ya Bu ya, Pak. Paham, Pak? Tadi pas Abi ngomong pada gini, gue bilang juga apa? Saya lihat tuh tadi. Silakan lagi bapak-bapak ada yang mau bertanya? Oke Pak, silakan kacamata. Pak siapa Pak? Pak Nur. Ya, siap. Iya, silakan Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahya, pengurus Masjid Jabu Salam, bagian fotografer Pak Ustadz. Oh, Ini saya nggak dipoto-foto Wah, dari tadi. tadi udah dekat sama Udah, Pak Ustadz, ya? udah. Nanti saya share kemana-mana nih Pak Ustadz. Oh, iya benar. Silakan. Ini izin Pak Ustadz mau bertanya, tapi agak panjang, boleh nggak panjang? Boleh, tapi pertanyaannya dikit, pendek. Pendek. Ada 3 Pak Ustadz. Waduh, Baik Pak Ustadz, yang pertama, apa tujuan kita berkurban? ya. Yang kedua, apakah benar hewan yang kita sembelih itu menjadi kendaraan kita di akhirat? Baik, yang ketiga. Yang ketiga, gimana kalau hewannya kurus banget dan kecil? Ya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih banyak Pak Nur. Siap. Soalnya pas lagi nyari-nyari adanya cuma itu doang satu hewan kurbannya. Nyisa itu doang yang Kecil. kurus. Ya udah oke makasih banyak Pak Nur. Siap, siap. Zat, antum dapat pertanyaan yang aneh-aneh mulu Zat. Kayaknya salah waktu ini. Pertanyaan Total luar biasa. biasa. Ya Allah. Iya pakai yang kurus dibawa-bawa. Aduh. Ini jawab. Iya apa tuh Ya, ya. apa. Tujuan berkurban. Bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, itu tujuannya bukan untuk menyembelih daripada putranya, tapi menyembelih daripada kepemilikannya. Yang mana kurban itu adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua mengajarkan akan keikhlasan. Dan yang ketiga adalah mengingatkan kepada kita bahwa harta yang kita miliki itu hanya titipan. Begitu. Jadi tatkala orang nih berkurban, ya lupakan. Karena memang itu sudah bagian. Makanya niat kita nih ketika kurban, kan kita suka dibaca tuh daripada niat kurban kan. Allahumma haza minka wa ilaika. Ya Allah ini itu darimu dan kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Begitu. Ini dari Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kurban itu bahwasanya adalah menyadarkan kepada kita yang namanya untuk bertakwa, untuk dekat dengan Allah harus dengan pengorbanan.
Ibu-ibu, bapak-bapak kumpul di sini, kita kan berkorban waktu, benar benar? Betul. Yang mana ya kan, kita udah dapat daging korban yang tadinya mau ngesop, mau bikin gulai, mau bikin rendang ya kan, ketunda. Kita datang ke sini kan ya? Ya. Lah iya, coba kalau ikut hawa nafsu, Bu, jam segini enaknya di rumah ngapain? Tidur terus ngapain? Tidur sambil makan. Hebat orang sini. Tidur makan. Belepotan. Ya Allah, Robi. Iya, coba kita datang ngaji kan kita berkorban waktu, benar-benar. Lah iya, makanya untuk beribadah mendekatkan diri pada Allah harus ada pengorbanan. Kita, Bu, mohon maaf, di sini kita berkorban waktu dan juga mengorbankan daripada harta benda kita, uang kita untuk membeli hewan kurban. Lihat saudara kita yang saat ini sedang berada di tanah suci Mekah. Mereka menunggu untuk panggilan haji bertahun-tahun, mereka sabar. Mereka ikhlas ketika dipanggil penambahan biaya puluhan juta, harta dia keluarkan, punya tanah dia jual untuk bisa pergi haji. Itu kan pengorbanan, ya Pak ya? Betul. Makanya ibu-ibu di sini, bapak-bapak yang belum pergi haji, saya doain biar cepat-cepat bisa ke sono. Amin. Harus yakin sebab yang namanya haji itu, Bu, kalau Allah sudah panggil, Allah mampuin hambanya. Ada jamaah saya ibu-ibu, ya, dia rajin ngaji, ketika berngaji keserempet mobil. Kata yang nyerempet, maafin saya Bu Haji, jangan panggil polisi, saya takut Bu Haji. Bu Haji jangan ini, jangan dipermasalahin ya. Kata yang ibu-ibu itu yang diserempet, enggak bakalan gua melaporin lu, cuman gua pesen sama lu satu ya, tolong jangan panggil gua Bu Haji. Emang apa? Gua belum pergi haji. Terketuklah hatinya yang nyerempet, kata dia, kalau begitu Bu, besok saya datang haji, berangkat haji bareng sama saya. Makanya ibu-ibu yang pengen berangkat haji, Serempet. Nah, ceritanya sama kayak saya itu, Kiai. cari jalan raya paling gede. Jalan Narogong, kontainer pada lewat. Nyebrang jalan, gak usah tengok kanan, tengok kiri, insya Allah ringsek. Masya Allah. Pak Nur udah kejawab. Nah, tinggal satu yang kurus, yang kecil-kecil gimana itu? Sekarang begini, ya kan? Hewan kurban yang kita kurbankan itu akan menjadi tunggangan. Pak Nur kan gede. Badannya gede. Lah tadi saya lihat ini gulungan gede banget deh. Itu kayaknya di selipan sarung kayak duit itu. Iya, lo gumpal gede banget. Lah ya makanya Bu kelihatan Bu, antara santri sama bukan santri. Kalau santri dia pakai sarung lipatannya tipis. Kalau bukan santri, gede kayak gemplong. Sekarang beli hewan kurban udah kurus kuntet. Jangankan di sana, di sini aja peletot. Lah udah mau kuntet ditaekin. Pak Nur, ditungguin sama bininya juga. Habis tuh itu kambing itu pada gempor ngesrot. Ya Allah. Ya Allah, untuk Allah berikan yang terbaik, Pak. Iya, untuk Allah berikan yang terbaik. Kadang-kadang mohon maaf kalau ke mall kita bawa duit 100.000, kira-kira gede apa kecil? Ke masjid bawa duit 100.000 gede apa kecil? Gede. Kalau ke masjid nih bawa cuma 2.000. Iya, kotak amal lewat masukin 2.000, dia ngomong, ya Allah masukin hamba ke sorga, kata malaikat, sorga 2.000. Ya Allah, ya Karim. Masya Allah. Makasih Ustaz. Pak Nur, udah kejawab ya Pak ya? Udahlah, ya Allah. Masya Allah, baik. Masya Allah, jangan. Aduh, sampai habis napas saya nih. Habis ini kita belajar ngaji ya sama Kiai Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.